Horas, apa kabar semua? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Pada video pembelajaran kali ini berisi materi praktikum terkait event handling pada JavaFX. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran dari video ini adalah mahasiswa mengenal, memahami, dan mampu menguasai pengimplementasian event handling pada JavaFX. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Video kali ini akan dipandu oleh asisten pengajar mata kuliah PBO, Ibu Vini Kristina Siombing, Eskom. Halo semua, pada praktikum ini kita akan belajar event handling pada JavaFX. Sebelumnya kita telah belajar mengenai event handling pada Swing. Nah, JavaFX cukup fleksibel untuk membuat berbagai jenis aplikasi seperti aplikasi desktop, aplikasi web, dan aplikasi grafis. Di JavaFX, event terjadi setiap kali pengguna berinteraksi dengan node aplikasi. Ada berbagai sumber yang dapat digunakan pengguna untuk menghasilkan event. Misalnya, pengguna dapat menggunakan mouse atau dapat menekan tombol apa saja pada keyboard, atau dapat dengan melakukan scroll down atau scroll up aplikasi untuk menghasilkan event. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat mengatakan bahwa event pada dasarnya adalah notifikasi yang memberitahu kita bahwa sesuatu telah terjadi di pihak pengguna. Aplikasi yang sempurna adalah aplikasi yang membutuhkan waktu yang sedikit dalam menangani event. Nah, pada praktikum ini kita akan dijelaskan bagaimana cara menangani event atau event handling di JavaFX. Sama dengan yang pada praktikum sebelumnya, di sini juga ada dua tipe event, yaitu foreground dan background event. Foreground event itu terjadi karena interaksi langsung dari si user ke GUI aplikasi kita itu. Seperti contohnya itu mengklik tombol, menekan tombol, membeli item, melakukan scroll, dan lain-lain. Sedangkan background event itu tidak membutuhkan interaksi dari si user. Event ini terjadi saat interupsi sistem operasi misalnya, atau failure, atau operation completion, dan lain-lain. Processing event di dalam JavaFX, atau bagaimana sih memproses event di dalam JavaFX gitu ya. Di JavaFX, event pada dasarnya digunakan untuk memberitahu aplikasi tentang tindakan yang diambil oleh pengguna. JavaFX menyediakan mekanisme untuk merekam event, mengarahkan event ke targetnya, dan membiarkan aplikasi menangani event tersebut. JavaFX menyediakan kelas JavaFX.event yang mengandung semua subclass yang merepresentasikan 3 event yang dapat di-generate di JavaFX. Setiap event merupakan instansiasi dari kelas event atau salah satu subclass. Ada berbagai event di JavaFX, yaitu mouse event, key event, scroll event, drag event, dan lain-lain. Kita juga bisa mendefinisikan event kita itu sendiri dengan mewarisi kelas JavaFX.event. Properti event pada JavaFX itu ada 3, yaitu event type, source, dan target. Event type ini yang merupakan tipe event yang terjadi misalnya pada kasus mouse event, itu saat mouse ditekan atau saat mouse dilepas, dan lain-lain. Pada dasarnya akan menginstansiasi event type class. Untuk yang kedua itu ada property source yang mewakili source atau sumber dari event. Yang ketiga itu ada target yang merupakan node tempat terjadinya suatu event. Ini merupakan instansiasi dari suatu kelas yang mengimplementasikan event target interface. Target dapat berupa window, scenes, atau node. Conventions method atau metode sederhana pada JavaFX itu menyediakan metode praktis yang dapat digunakan untuk menangani event dalam aplikasi JavaFX. Di sini disediakan cara mudah untuk membuat dan mendaftarkan event handler untuk merespon key event, mouse event, action event, drag dan drop event, dan banyak lagi. Node class mengandung banyak variasi properti event handler yang dapat diset untuk event handler menggunakan metode setter
yang ditentukan oleh kelas. Properti event handler yaitu on key press, on key type, on mouse enter, dan lain-lain. Properti lainnya dapat Anda lihat pada link berikut yang merupakan source dari praktikum kita hari ini. Pada praktikum ini juga akan dijelaskan contoh-contoh event handler. Maka mari lihat bagaimana kode programnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh bagaimana event handling di JavaFX itu. Pertama di sini saya akan mencontohkan salah satu event handling itu yang set on action untuk button action. Untuk membuatnya kita pertama coba buat new project Java application. Misalnya di sini nama projectnya Java application 11, nggak usah saya ganti. Kemudian klik finish. Nah, di project ini akan secara default tercreate sebuah kelas. Ini saya akan delete-nya karena saya tidak membutuhkannya. Di sini juga saya package-nya saya akan hapus dan saya akan buat package baru dengan nama application. Kemudian saya buat sebuah Java class baru namanya JavaFX Event Handler. Di sini kita akan melihat atau membuat contoh event handler untuk set on action. Untuk kode programnya bisa kita lihat di sini untuk button action itu. Sebelum saya menjelaskan kode programnya ini, kita coba untuk play supaya kita dapat gambaran yang bagaimana yang dimaksud. Nah, di sini event handlernya itu ada play sama dengan pause, dimana ketika kita mengklik play ini, maka lingkaran ini akan berjalan kiri dan ke kanan mengikuti sumbu X. Nah, kemudian ketika kita klik pause, maka akan berhenti sesuai yang kita inginkan, dimana kita akan membuatnya berhenti. Nah, di dalam kode programnya ini ada beberapa yang perlu dijelaskan, yaitu misalnya ini kode program untuk membuat circle atau yang bulat tadi untuk mengatur warna dan isi pada lingkaran tersebut. Kemudian di sini membuat tombol play untuk mengatur koordinat untuk dalam tombol tersebut atau button tersebut. Kemudian di sini ada tombol pause untuk mengatur koordinat untuk tombol pause-nya itu tadi. Kemudian di sini ada transition, yaitu membuat instansiasi kelas translate transition untuk membuat animasinya. Kemudian di sini kode program untuk mengatur atribut untuk translate transitionnya. Kemudian di sini kita mulai membuat event handlernya, dimana di sini ada condition untuk membuat animasi akan dimainkan saat tombol play diklik. Animasi saat tombol play diklik, terus animasi akan berhenti. Di sini tadi akan dimainkan, di sini akan berhenti ketika tombol pause diklik. Kemudian di sini menambahkan handler untuk tombol play dan pause. Ini untuk tombol play dan pause. Kemudian di sini ini untuk membuat grup dan scene-nya atau window kita itu. Kemudian di sini kode program yang terakhir itu merupakan entry point untuk menjalankan program yang tadi. Kita akan close ini. Selanjutnya kita akan coba buat contoh lain untuk event handler, yaitu set on key event untuk key event. Nah, metode set on key event ini dapat digunakan untuk mendaftarkan logika event handler untuk key event yang dihasilkan pada sebuah node. Pada contoh berikut ini akan ada dibuat dua buah text field dibuat sebagai node-nya. Kemudian tombol atau key press pada text field pertama dibuat untuk text input, dan text field yang kedua akan dibuat untuk sebagai isian dari teksnya itu. Untuk membuatnya kita lanjut aja di project yang sama. Kita buat sebuah kelas baru, misalnya namanya
JavaFX key event. Kemudian kita klik finish. Berikut kode program untuk key eventnya tadi, untuk event handling key event. Sebelum saya menjelaskan apa-apa saja yang ada di kode program ini, kita akan lihat outputnya supaya tergambarkan apa yang dimaksud dengan case key event yang tadi. Di sini ada dua buah text field. Satu itu untuk kita bisa mengisi apa yang mau kita buat, dan kemudian di sini akan ada nanti status key press atau key apa yang sedang ditekan di sini, kemudian akan dilaporkan di sini. Misalnya di sini saya buat saya press itu tombol di keyboard itu ada huruf H, maka dia akan dibuat status di sini key press H. Kalau saya buat misalnya 9, maka key press yang sekarang itu 9. Kalau saya lanjut nanti misalnya sekarang N, sekarang M, maka yang dilaporkan di sini itu adalah tombol yang terakhir di press. Itu kira-kira. Untuk kode programnya di sini ada kode program untuk membuat text field dan mengatur posisinya masing-masing. Tadi ada 2 text field. Kemudian di sini merupakan handling key event untuk text field yang pertama tadi. Nah, di sini itu membuat grup dan scenes atau windownya itu. Di sini akan diatur warnanya, kemudian apa yang ditampung di sana itu menggunakan method add all. Kemudian di sana juga akan dibuat title dari scenes atau windownya itu. Kemudian untuk kode program yang terakhir ini sama seperti kode program yang lainnya, merupakan entry point untuk menjalankan program. Gitu kira-kira. Yang terakhir yang akan kita contohkan pada praktikum ini, praktikum event handling pada JavaFX, yaitu event handlers. JavaFX memfasilitasi kita untuk menggunakan event handler untuk menangani event yang dihasilkan oleh keyboard action-nya, mouse action, dan lain-lain. Event handler digunakan untuk menangani event pada saat event bubbling. Pada praktikum ini kita akan membahas bagaimana event handler dapat digunakan untuk memproses event itu. Di sini kita akan membuat sebuah kelas baru. Misalnya nama kelasnya itu event handler example. Kemudian klik finish. Berikut kode program untuk event handler yang mau kita buat tadi itu contohnya kan kita mau buat transisi rotasi pada sebuah rectangle atau persegi panjang. Sebelum kita lihat ke kode programnya ini, mungkin kita bisa lihat outputnya seperti apa kira-kira. Nah, tadi dibilang di sini akan ada 2 tombol, pause dan play, dimana ketika kita mengklik play ini, maka kita akan melihat persegi panjang ini akan berotasi. Ketika kita ingin menghentikan rotasinya, maka kita akan klik pause gitu. Untuk kode programnya kita lihat di sini, bagian yang ini merupakan entry point untuk menjalankan programnya. Kemudian di sini kita lihat ini untuk membuat persegi panjangnya. Kemudian ini untuk mengatur isi dan warna persegi panjangnya itu. Kemudian di sini instansiasi kelas rotate transition. Kemudian di sini untuk mengatur properti untuk kelas rotate transition itu. Kemudian di sini untuk membuat button play-nya. Kemudian di bagian ini merupakan kode program untuk mengatur properti untuk tombol play-nya. Kemudian di sini kita akan melihat atau kode program ini mendefinisikan metode praktis untuk mendaftarkan event handler untuk menangani event action atau event handler untuk event action ini.
Kemudian di sini ini membuat tombol pause. Terus ini mengatur properti untuk tombol pause itu. Kemudian ini event handling untuk event click button pause. Ini event handling untuk action event button pause. Kemudian di sini untuk kode program yang terakhir ini untuk membuat group dan scenes atau window tempat tadi handling event ini. Di sini misalnya ukurannya itu diatur 400 kali 350 dengan nama the title windownya itu event handling. Begitu kira-kira untuk praktikum atau contoh dari event handling yang ada di JavaFX. Untuk contoh lainnya kalian bisa melakukan eksplorasi yang lebih lagi. Demikian praktikum hari ini. Terima kasih. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman implementasi objek. Kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.